kita mau edit di bulan Maret ini ya. Nah, berarti otomatis kalau kita ingin memperbaiki bulan Maret ini sudah gelap ini, kan udah nggak bisa diedit kalau udah gelap. Ini kita harus menghapus BKU sebulan setelahnya. Juni kita hapus, Mei kita hapus, April kita hapus. Kemudian kita melakukan editing untuk yang kesalahan di bulan Maret tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang telah menuliskan komentar banyak ya yang ada di video-video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimanakah caranya kalau misalkan kita itu melakukan suatu kesalahan pada saat kita input SPJ pada bulan sebelumnya, teman-teman ya. Nah, misalkan gini ya, ini kita sudah mengerjakan SPJ sampai tahap bulan Juni. Otomatis ini sudah pada mau memulai untuk mengerjakan dana BOS, yaitu tahap kedua, teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Pada saat kita sudah hampir selesai mengerjakan atau sudah berjalan dalam bulan tertentu mengerjakan SPJ BOS di BKU dan kita sudah mengaktifkannya semua, teman-teman. Nah, di sini padahal kita akan mengedit bulan sebelumnya. Nah, misalkan ini adalah BKU saya pada bulan Juni. Nah, di sini bulan Juni. Kemudian saya menemukan ada sesuatu yang harus saya perbaiki pada bulan Maret gitu kan. Nah, berarti kalau bulan Maret sampai bulan Juni itu adalah sudah melanggar berapa bulan? Yaitu Maret, April, Mei, Juni. Melanggar 3 bulan. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus melakukan hapus BKU. Nah, jadi yang dimaksud dengan hapus BKU itu adalah di situ, teman-teman. Nah, hapus BKU, kita manfaatkan fitur ini untuk mengedit kesalahan SPJ pada bulan sebelumnya. Nah, ingat untuk melakukan hapus BKU, kita tidak usah jangan pakai yang delete ini ya. Tapi kita pakai diaktifasi BKU, nanti dihapus. Kemudian sebelum kita akan praktekkan untuk cara hapus BKU, nah di sini saya berikan contoh studi kasus kepada teman-teman semua tentang penggunaan fitur hapus BKU dan studi kasus yang mana di sini akan saya tunjukkan pada teman-teman semua. Coba teman-teman perhatikan, di sini saya sudah mengerjakan BKU, SPJ BKU sampai bulan Juni. Nah, ini sudah saya cairkan, sudah saya tarik bank untuk BKU bulan Juni. Selanjutnya, saya ingin mengubah atau memperbaiki SPJ saya yaitu pada bulan Maret atau triwulan 1 atau di tahap 1. Apakah kesalahan saya ini fatal? Ya, dibilang fatal juga fatal, dibilang tidak juga tidak. Nah, karena segala sesuatu itu akan lebih baik jika kita lebih berhati-hati dalam mengerjakan RKS BOS ini ya, teman-teman ya. Nah, dikarenakan ya itulah kita harus bertanggung jawab tentang apa yang akan kita buat ini, dan tentunya data-data itu nanti akan kita harus bisa siapkan. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini kita catat sudah sampai bulan Juni. Sementara kita coba lihat di penganggaran saya di kertas kerja, teman-teman. Nah, di sini di kertas kerja untuk triwulan 1. Nah, kita coba pantau triwulan 1. Nah, di sini triwulan 1 itu dulu saya menganggarkan dikarenakan saya pernah melakukan pergeseran lintas triwulan. Itu dikarenakan juga waktu sangat mepet, kemudian juga banyak pekerjaan lain. Nah, jadi ada sedikit kesalahan, yaitu coba perhatikan di sini ada cetak spanduk, teman-teman ya. Ini adalah cetak spanduk untuk program pengembangan standar proses. Nah, program 3 pengembangan standar proses, subprogram pembiayaan penerimaan PBDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, penerimaan peserta didik baru ini kan
Kalau misalkan kita logika, itu adalah dilaksanakan pada triwulan keberapa? Nah, pada bulan Juli kan, sekitar Juni akhir sampai Juli awal gitu kan. Nah, sementara di sini dulu saya melakukan pergeseran, itu di sini saya anggarkan karena saya lakukan lintas triwulan untuk mengurangi anggaran di tahap 2 saya masukkan di tahap 1 maka cetak spanduk. Nah, di sini saya anggarkan pada triwulan 1. Apakah ini melanggar? Tentu saja tidak. Asalkan nanti pada saat kita realisasi SPJ, ini adalah untuk cetak spanduk 150.000 untuk PBDB, penerimaan peserta didik baru, ini kita anggarkan di triwulan 1 boleh. Akan tapi nanti untuk pembelanjaannya kalau bisa direalisasikan, di-SPJ-kan, dibelikan, dibelanjakan pada triwulan yang sesuai dengan bulan pada saat pelaksanaan PPDB. Nah, itu adalah itu ya. Tadi saya SPJ sudah sampai Juni. Sekarang di sini ada cetak spanduk saya anggarkan di triwulan 1. Nah, pada bulan Maret ini sebenarnya ya. Kemudian coba kita cek di BKT saya, buku kas tunai saya. Nah, di sini, nah inilah saya teman-teman. Saya akan mengedit. Nah, di sini sebenarnya tadi untuk yang di penganggaran RKAS itu tidak masalah kita anggarkan di triwulan 1. Akan tapi untuk pencairannya atau pembayarannya pembelian spanduk 150.000 tersebut usahakan di bulan Juni atau Juli. Nah, sementara di sini coba lihat untuk cetak spanduk BPU 27 kode rekening yang tadi, kode kegiatan yang tadi untuk PPDB, ini terlanjur saya belikan pada tanggal 26 Maret 2020. Nah, ini kan sangat terlalu pagi ya. Nah, terlalu dini gitu kan. Seharusnya di bulan Juni, bulan 6 atau bulan 7, bulan 3 sudah saya belanjakan spanduk untuk PPDB. Ini sebenarnya tidak masalah, akan tetapi yang namanya mengawasi kita, mengawasi sekolah itu bukan hanya dari pihak inspektorat, akan tapi juga ada pihak-pihak lain yang ingin mengetahui mungkin kesalahan-kesalahan dari sekolahan gitu ya dalam mengelola dana BOS gitu ya. Nah, maka dari itulah teman-teman, nah di sini kita bisa mengedit ini supaya nanti untuk pembelanjaan ini kita undur pada bulan 7 atau bulan 6 akhir. Nah, ini nanti kita dengan cara melakukan hapus BKU. Nah, itu tadi kan berarti intinya untuk cetak spanduk 150.000 yang terlanjur saya anggarkan triwulan 1 dan terlanjur saya cairkan, saya belanjakan pada bulan Maret, ini nanti akan kita ubah dicairkan pada triwulan ketiga atau triwulan kedua akhir gitu ya. Nah, di sini caranya adalah nanti kita harus masuk ke sini. Nah, tadi kan di bulan Maret gitu kan. Di bulan Maret, ini BKU bulan Maret nanti akan kita edit untuk kita akan ubah pembelanjaan yang 150.000 cetak spanduk tadi kita hilangkan dan kita belanjakan misalkan di bulan ini, bulan Juni ini. Caranya gimana? Ini kita mau mundur itu gimana? Mau mundur ke Maret. Nah, caranya adalah gini teman-teman. Nah, di sini kita akan mundur ke bulan Maret, ini sudah Juni, ini adalah kita masuk ke aktivasi BKU. Ini ya. Kemudian pilih sumber dana, revisi 1. Nah, ini adalah kita pengerjaannya tatap mukanya tadi adalah sudah pada bulan Juni. Kita mau edit di bulan Maret ini ya. Nah, berarti otomatis kalau kita ingin memperbaiki bulan Maret ini sudah gelap ini, kan udah nggak bisa diedit kalau udah gelap. Ini kita harus menghapus BKU sebulan setelahnya. Juni kita hapus, Mei kita hapus, April kita hapus. Kemudian kita melakukan editing untuk yang kesalahan di bulan Maret tadi di sini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk cara hapus BKU gimana? Hapus BKU ini kan sudah di Juni. Nah, ini kita klik hapus di sini, klik sekali. Nah, ini ada peringatan hati-hati dalam hapus BKU. Yakin dihapus? Klik ya. Nah, kemudian konfirmasi lagi, ya. Konfirmasi ketiga, ya. Nah, ini. Nah, sekarang untuk Juni sudah dihapus BKU-nya, kita sudah sampai Mei.
Karena kita mau edit yang Maret, Mei juga dihapus. Caranya sama, klik hapus BKU, klik yes. Konfirmasi kedua, konfirmasi ketiga yes. Nah, sinkron harus terhubung dengan internet. Nah, kemudian ini since berhasil, kemudian kita supaya sampai Maret, ini untuk April ini juga kita hapus. Kita klik, lah yes, yes, sekali lagi yes. Nah, sekarang kita sudah sampai Maret, teman-teman. Nah, sekarang kalau BKU kita sudah mundur, berhasil ya, sudah mundur sampai Maret, ini nanti baru kita bisa mengedit atau memperbaiki pada SPC bulan Maret. Itu ya tahap 1 misalkan kalau saya ya. Nah, ini caranya gimana? Otomatis kalau misalkan kita mau mengedit SPC bulan Maret itu kita masuk ke BKU. Nah, kemudian di sini coba sobat perhatikan untuk bulan Juni, nah ini masih Juni ya. Kita kan tadi sudah menghapus BKU sampai Maret ya. Kita mau edit di Maret. Tapi kenapa di sini masih Juni? Nah, ini jangan bingung. Ini nanti otomatis akan mundur ke bulan Juni pada saat kita restart aplikasi Arkas. Nah, berikutnya kita restart aplikasi Arkas, otomatis ini nanti akan kembali ke bulan Maret karena kita sudah hapus BKU April, Mei, Juni. Nah, sekarang langkah berikutnya kita restart aplikasi Arkas kita. Oke, sekarang kita restart aplikasi Arkas, kita keluar. Oke. Kita tunggu proses dulu, kemudian kita buka lagi Arkas. Pada saat kita login nanti sudah akan kembali pada bulan BKU yang kita inginkan, yaitu pada bulan Maret. Oke, sekarang kita masuk ya. Oke, kemudian kita login coba. Sekarang kita lihat di pentatausahaan, kemudian BKU, kemudian pilih sumber dana. Nah, ini sudah kembali ke bulan Maret, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah bisa kembali ke bulan Maret. Jadi, langkah-langkah menghapus BKU adalah seperti itu, dan fungsi hapus BKU adalah seperti itu, termasuk bagaimanakah cara mengedit atau memperbaiki kesalahan SPC pada bulan yang telah dilewati, yaitu dengan cara fitur hapus BKU. Kemudian kalau hapus BKU kok sudah dihapus tapi nggak bisa kembali ke bulan yang diinginkan, itu adalah caranya di restart dulu aplikasi Arkasnya, dinyalakan lagi, otomatis akan kembali ke bulan Maret. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.